Karena nggak bisa mengendalikan keinginan coba-coba, orang mulai coba ngedrak, orang mulai coba ngerokok, orang mulai coba minum minuman keras, orang mulai coba-coba judi, orang mulai coba-coba main perempuan, dan masih banyak lagi. Tapi apa yang terjadi? Awalnya nggak bisa mengendalikan keinginan untuk coba-coba, sederhana nggak? Tapi kemudian mereka terperangkap dalam namanya adiksi, addiction, atau keterikatan, yang kemudian membelenggu hidup mereka. Banyak hidup orang yang dijajah oleh adiksi atau keterikatan. Ketika Anda addicted to something, Anda memiliki sebuah adiksi, itu sudah bukan tentang apakah Anda bisa mengendalikan keinginan Anda. Masalahnya, Anda sudah dikendalikan oleh sesuatu. Galatia 5 ayat 1 berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Katakan amin. Karena itu, perhatikan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Waktu Tuhan menjamah hidup kita, kita lahir baru, kita mengenal kebenaran. Harusnya kita jangan balik lagi. Karena ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa dan masa lalu, kita hanya punya satu Tuhan dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Jangan membiarkan diri kita diperhamba lagi oleh dosa. Jangan biarkan hidup kita diperhamba lagi oleh apapun, seperti adiksi. Karena addiction itu memperbudak orang. Addiction makes you a slave. Adiksi itu membuat hidup orang terbelenggu. Makanya jangan pernah gagal mengendalikan diri dari rasa ingin coba-coba. Puji Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah cobain drug. Lihat orang sakau aja saya udah ketakutan. Kalau Anda tidak belajar mengendalikan diri, Anda yang akan dikendalikan. Ingat ini baik-baik. Katakan, saya harus belajar mengendalikan diri. Kalau tidak, saya yang dikendalikan. Kita bahas contoh, adiksi terhadap alkohol. Ada di sini yang alkoholik? Efesus 5 ayat 18. Baca sama-sama. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Pertanyaan saya gini, apakah semua orang yang minum mabuk? Tidak. Mengapa orang minum sampai mabuk? Simple, karena tidak mengendalikan diri. Orang yang punya pengendalian diri, dia tahu drink to enjoy, not drink to drunk. Artinya gini, orang yang punya pengendalian diri mengerti kita minum untuk dinikmati, bukan minum untuk jadi mabuk. Karena tidak mengendalikan diri, akhirnya mereka yang dikendalikan oleh alkohol. Sudah bukan tentang keinginan mereka, tapi mereka sakau, addicted to alkohol. Kemudian mereka disebut alkoholik. Ada orang yang gak bisa berhenti minum. Biar istrinya udah marah kayak apa, dia gak bisa berhenti minum. Ada yang suaminya marah. Saya pernah kenal seorang perempuan yang doyan minum, alkoholik parah. Anda tonton di film-film, para alkoholik, orang-orang yang addicted itu butuh terapi dan butuh komunitas yang membimbing mereka. Sesulit itu. Di dalam Titus 2 ayat 6, kita baca sama-sama. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan gini, likewise exhort the young men to be sober-minded. Katakan sober-minded. Apa sih artinya sober? Jadi kalau orang mabuk, udah sadar atau belum kita tanya, is he sober yet? Is he sober yet? Terjemahan bahasa Indonesianya begini, demikian pula nasihatilah anak-anak muda untuk berpikiran sadar. Dalam bahasa lainnya berpikiran sehat. Jadi kenapa orang gak boleh mabuk? Ini, supaya mereka jangan kehilangan kesadaran diri. Karena orang kalau sudah kehilangan akal sehat,
kesadaran diri, orang melakukan hal-hal yang tidak pantas. Hal-hal yang harusnya dia tidak lakukan. Kenapa kita perlu punya kesadaran diri? Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang akan kita sesali kemudian. Tetapi ketika kita adiksi, kita terikat oleh alkohol, kita jadi pemabuk, kita kehilangan kesadaran diri, akibatnya kita bikin hal-hal yang kita nggak sadar itu menyakiti orang, bahkan mungkin hal-hal yang membahayakan orang lain dan diri kita. Saya paling kesel lihat orang kalau udah habis mabuk, dia tanya gini, kemarin gue marah ya? Aduh, kita nggak boleh mabuk supaya kita nggak kehilangan kesadaran diri. Baca sama-sama. Tidaklah pantas bagi raja Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Ingat, orang yang mabuk kehilangan sadaran diri dan mereka melupakan apa yang telah ditetapkan dan kemudian membengkokkan hak orang-orang yang tertindas, kata firman Tuhan. Nggak pantas buat raja-raja dan orang pembesar tuh mabuk-mabukan. Harus jadi teladan, katakan amin. Saya selalu menasehati anak-anak muda, jangan mabuk-mabukan. Kalau kamu minum sampai mabuk, artinya kamu nggak becus minum. Kalau nggak becus, jangan minum. Banyak orang yang sok-sok action, hanya sekedar buat gaya-gayaan. Saya kasih tahu, sampai kamu mabuk, itu memalukan. Saya ketemu orang kemarin, badannya besar sekali, kemejanya sampai nggak bisa tutup. Saya yakin dia nggak nyaman, karena dia terus pegang bajunya begini. Saya mengerti perasaan dia, karena saya pun pernah ada di titik itu. Saya kasih tahu, sayangilah dirimu, sayangilah dirimu. Kalau Anda mau sehat. Yang kedua, akibat tidak mengendalikan diri. Kalau yang tadi Anda akan dikendalikan, yang kedua, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya akan membuat dirinya dan orang lain celaka. Contoh, karena tidak mengendalikan diri, anak muda jatuh dalam seks bebas. 1 Petrus 1 ayat 14, baca sama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Oh, PPT-nya nggak muncul ya. Baca sama-sama sekali lagi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ingat, hawa nafsu itu punya nature menguasai, possess you. Hawa nafsu akan membuat kamu jadi bodoh. Seperti apa tuh, sapi yang dicocok hidungnya, ikut aja dibawa kemana gitu. Hawa nafsu membelenggu kita, bikin kita jadi bodoh. Saya kasih tahu buat anak-anak muda, godaan itu selalu datang di waktu yang tepat. Waktu belum halal, seks menjadi sesuatu yang sangat menggairahkan. Makanya anak muda susah jaga kekudusan. Amsal 9 ayat 17 berkata, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Yang artinya apa? Nyuri-nyuri itu makin asik katanya. Makan sembunyi-sembunyi, melakukan seks tanpa terlihat. Makanya selingkuh menjadi sesuatu yang menggairahkan dalam pernikahan yang membosankan. Makanya pernikahan tidak boleh membosankan. Anda harus selalu excited dan bikin sesuatu yang baru. Amin. Usir anak-anakmu, usir pembantu di rumah, bikin itu rumah lapangan terbangmu. Terbanglah ke sana dan kemari. Amen. Ingat, kalau Anda tidak mengendalikan diri, Anda akan mencelakakan orang lain, mencelakakan diri Anda sendiri. Anda akan merusak hidup orang. Anda pikir laki-laki yang merusak perempuan, perempuan juga merusak hidup laki-laki. Kalau Anda mengizinkan di masa pacaran Anda dirusak sama pacarmu, itu bukan kasih, itu nafsu. Sudah tidak ada harganya kamu di depan dia. Kalau Anda tuh berharga, Anda dijaga, betul? Anda pernah lihat orang banting-banting iPhone yang dia baru beli? Kamu lucu, gemesin, banting. Ada? Beli Samsung baru, ih lucunya, buang, tok gitu. Kalau orang tuh berharga, dia dijaga. Tapi kalau belum apa-apa udah kurang ajar, ngerusak anak orang, sampai menghamili anak orang, saya kasih tahu, Anda mencelakai dia.
Anda merusak hidupnya dan merusak masa depannya. Demikian juga yang laki-laki, kalau kamu masih sekolah, belum bisa kasih makan diri sendiri, lalu pacarmu hamil, kamu merusak dan menghancurkan masa depanmu. Amsal 31 ayat 3. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Zaman sekarang, banyak perempuan-perempuan yang malah yang godain yang laki-laki. Jangan yang anak-anak muda membiarkan perempuan-perempuan merusak masa mudamu dan menghancurkan masa depanmu. Amen. Karena perempuan bisa membinasakan raja-raja, kata firman Tuhan. Sekarang yang perempuan, biar adil. 2 Timotius 3 ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenyataannya perempuan tuh lemah dalam hal ini. Perempuan tuh kalau udah dirayu, dibaikin, apalagi cowoknya wangi dan ahli, udah bahaya deh. Makanya yang pacaran-pacaran kuduslah. Kalau mau jaga hidup kudus tuh jauhi godaan dan tempat yang menggoda. Jangan berdua-duaan di tempat gelap. Jangan terlalu genit, mepet-mepet terus. Anda itu punya titik rangsangan. Jangan biarin kupingmu ditiup-tiup. Tabok. Nih anak muda, jangan bodoh kamu. Yang orang tua katakan ke anak-anak muda, jangan bodoh kamu. Jangan biarkan masa depanmu dirusak. Karena kadang-kadang yang kegenitan juga anak kita tahu. Ingat ya, jangan korbankan apa yang engkau sudah bangun dengan susah payah. Kuasai nafsumu. Amen. Yang berikutnya, waktu saya masih banyak, ngapain naik ya? Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya akan membuat dirinya dan orang lain celaka. Makanya saya tuh nggak cocok khotbah live nih. Orang yang tidak menguasai hawa nafsu akan selingkuh. Amsal 11 ayat 29a berkata, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Saya kasih tahu, kalau Anda tidak bisa mengendalikan nafsu Anda untuk selingkuh, Anda lihat orang yang lebih muda dari pasanganmu, lebih menarik, bodinya masih fresh, saya kasih tahu, yang akan dikorbankan keutuhan rumah tanggamu dan masa depan anak-anakmu. Seharusnya gini, kita tuh sadar bahwa kita semua bisa tergoda. Amin. Jangan munafik. Kita semua bisa tergoda. Karena itu kita harus menjauh dari godaan dan menjaga batasan dalam pergaulan. Gak boleh deket-deket sama lawan jenis kalau Anda sudah nikah. Kakak ketemu gede, gak ada. Koko-kokoan, dede-dedean, bohong itu. Gak ada yang boleh lebih dekat dari kamu daripada suamimu. Gak boleh ada wanita lain yang lebih dekat daripada istrimu. Anda bisa tergoda, gak ada seorang pun kebal dosa. 1 Korintus 10:12 berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Awas yang sok merasa kuat. Yang sok merasa kuat yang akan jatuh. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah ini yang sering jadi alasan. Kenapa kamu jatuh dalam dosa? Iya tuh dasar setan. Jangan selalu nyalain setan kalau Anda sendiri yang tidak mengendalikan diri Anda. Paham? Yuk, kuasai dirimu. Pikirkan akibatnya. Yang terakhir, karena kemarahan membunuh orang. Aduh, masuk berita baru-baru ini. Karena marah, bunuh orang. Ingat kejadian Kain dan Habel dalam Kejadian 4? Karena iri hati dan marah sama Habel, Kain bunuh adiknya sendiri. Mengapa sih orang marah sampai membunuh? Karena lepas kendali. Kalau Anda tidak mengendalikan dirimu, orang lain bisa celaka. Tidak mengendalikan amarah, mencelakakan orang lain. Orang yang sampai berbuat jahat itu karena mengizinkan amarah yang mengendalikan dia. Mazmur 37 ayat 8, baca sama-sama. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ingat, akibat tidak menguasai diri, Anda bisa mencelakai orang lain dan diri Anda sendiri. Setelah marah, Anda bunuh orang. Emang setelah itu selamat? Masih banyak masalah kemudian yang timbul. Anda bisa dipenjara, keluargamu dipermalukan, nama baikmu dipermalukan. Yuk,
Jangan biarkan diri kita diperhamba oleh apapun kecuali Tuhan. Katakan amin. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Baca sama-sama. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kendalikan dirimu. Jangan biarkan hawa nafsu keinginanmu membuat engkau jatuh dalam adiksi. Kalau Anda tidak mengendalikan diri, Anda akan dikendalikan. Dan kalau Anda tidak mengendalikan dirimu, Anda akan mencelakakan dirimu dan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Kita berdoa.